324, episode 61 Gigantomachia 4. Selama bertahun-tahun, para raksasa telah melupakan kemarahan dari Gigantomachia pertama. Skenario yang diulang-ulang menghilangkan kemauan mereka dan merusak hari-hari yang mulia. Sekarang skenario ke-60, Gigantomachia hanyalah sebuah festival rasi bintang di mana beberapa raksasa sudah wajib militer. Silakan kembali. Alih-alih melawan dunia, para raksasa memilih untuk dilupakan dari dunia. Keputusasaan mereka begitu besar sehingga saya terdiam sesaat. Alangkah baiknya jika Yosanga ada di sini sekarang. Dia lebih baik dalam meyakinkan orang daripada saya. Para komandan era mitos. Mereka bukan masalah besar. Itu adalah nada kasar yang unik. Yang mengejutkan, Kim Namun adalah orang pertama yang membuka mulutnya. Benjolan, kau tidak mati seperti aku. Terlepas dari status raksasa yang menakutkan, mulut kecilnya masih bergerak. Kim Namun berteriak dengan aksen aneh, seolah-olah itu adalah akhir hidupnya dan dia ingin tidak menyesal. Mereka yang hidup dapat mengubah masa depan. Namun Anda sudah menyerah. Mereka mengatakan bahwa para dewa lebih besar daripada manusia dan memiliki kekuatan mental yang sangat besar. Raja Banteng, merengek setelah kehilangan beberapa kali. Petik 2. Aura berdarah naik dari para raksasa. Saya dengan cepat bergerak di depan Kim Namun untuk menghentikannya. Kamu masih bisa berubah. Gigantomachia ini benar-benar berbeda dari yang sebelumnya. Petik 2. Sejarah tidak berubah. Apakah kamu sudah lupa bahwa kamu dikhianati oleh Dewa Petir? Apakah Anda lupa bagaimana Anda jatuh ke jurang Tartarus setelah membantunya memenangkan Titanomachi? Petik 2. Yosanga tidak ada tapi aku ingat apa yang dia katakan padaku. Yosanga sangat baik dalam sejarah dunia dan mitologi. Saya ingat saat dia membujuk Raja Hengmu yang agung dengan kata-katanya. Bagaimana selama Gigantomachia? Itu adalah pertarungan yang bisa kau menangkan. Itu adalah pertarungan yang bisa kau menangkan jika bukan karena bantuan pahlawan manusia. Apakah Anda ingin dicatat sebagai mitos yang selamanya dikalahkan? Petik 2. Anak nakal, Anda tidak mengerti. Saya mengerti. Keputusasaanmu, aku mengerti semuanya. Petik 2. Itu bohong. Itu karena saya tidak tahu tentang mereka. Namun, itu juga tidak bohong. Aku kenal seseorang yang berada di posisi yang sama denganmu tetapi dia tidak menyerah sampai akhir, tidak seperti kamu. Kami hanya bisa memahami orang lain melalui cerita kami. Saya kenal seorang pria yang putus asa memikirkan waktu di depan dunia yang lebih besar darinya, namun tidak pernah menyerah. Yo Jong Hyuk dan Kim Namun menatapku. Briares bertanya, cerita siapa yang kamu bicarakan? Kisah seorang pahlawan yang aku tahu. Saya bisa memberitahu Anda jika Anda mau. Petik 2. Briares menertawakan kata-kataku. Ketidakpercayaan yang mendalam dipenuhi dengan ejekan. Tersembunyi di balik dinding. Kehadiran di balik dinding. Pada saat ini, saya mendengar dunia berderit. Aku tahu kamu memiliki fragmen dari tembok terakhir. Anda bersembunyi di baliknya dan menghindari perhatian rasi bintang lain. Itu benar. Apakah menurut Anda ada keaslian kata-kata dari pengecut seperti itu? Anda tidak dapat membujuk kami. Lucunya, saya tidak bisa menyangkal kata-kata itu. Rasanya seperti dia menunjukkan sesuatu yang sudah lama saya abaikan. Dinding keempat marah. Dinding keempat mengatakan untuk tidak mendengarkan. Tanpa diduga, rasi bintang itulah yang membantu saya. Rasi bintang, Prisoner of the Golden Headband, mengutuk kelemahan para raksasa. Rasi bintang, Abyssal Black Flame Dragon, menganggap badai terkuat menyedihkan. Rasi bintang, Secretive Plotter, menggelengkan kepalanya. Briares dikejutkan oleh ledakan pesan tidak langsung yang tiba-tiba. Anda memiliki sponsor hebat di saluran Anda. Momok Skenario, kamu masih tetap. Aku ingin tahu apa ceritanya yang kamu kejar bocah kecil ini. Aku menatap pesan tidak langsung yang mengalir dari udara dan khawatir sesaat. Saya tidak butuh waktu lama untuk mengambil keputusan. Aku akan melepaskan dinding. Rasi bintang, Abyssal Black Flame Dragon, menatapmu dengan takjub. Rasi bintang, Secretive Plotter, sedang mengawasimu dengan mata tenang. Lalu maukah kau mendengarkan ceritaku? Kim Dokja tidak bisa melakukan taat. Ada percikan intens di sekitar saya ketika dinding keempat berbicara. Saya tidak bisa melakukannya. Hanya sekali. Tidak apa-apa, bahkan untuk sesaat. Petik 1. Ini akan dan Gerus. Dinding keempat berdiri kokoh. Dinding keempat, berkilau samar. Bahkan, saya juga tidak percaya diri. Saya bertanya-tanya apakah pikiran saya dapat sepenuhnya menanggungnya begitu tembok ini benar-benar hilang. Tetap saja saya harus melakukannya. Benar-benar tidak. Aku akan mematikannya dengan paksa jika kamu tidak mendengarkan. Dinding keempat bergetar lebih kuat pada ancaman saya. Tembok keempat yang selalu melindungiku. Saya tidak ingin melawannya. Akhirnya, yang pertama menghasilkan adalah dinding keempat. Tidak semua hal. Kemudian, one part only. Saat saya akan menjawab, saya mendengar suara langit runtuh. Ada celah buatan pada sesuatu yang pas melilit saya. Kepala saya menjadi keruh dan hati saya yang tenang tiba-tiba menjadi gelisah. Bagian dari dinding keempat dibuka. Saya mulai merasa seperti menjadi gila. Visi saya memerah dan hati saya melompat cepat. Saya pusing. Beberapa kisah saya mengeluarkan suara mereka. Kisah,
Neraka keabadian, telah dimulai. Atribut eksklusif, skenario juru bahasa, diaktifkan. Hal-hal yang telah saya lalui pada putaran ke-1863 melayang-layang di kepala saya. Saya melihat keluar dan surat-surat mengalir keluar dari saya. Itu adalah kisah Ways of Survival yang telah saya baca. Dalam pesta cerita yang menarik, saya kehilangan nafas sejenak. Ada Yo Jong-hyuk. Yo Jong-hyuk dari novel asli yang tidak ada lagi. Beberapa putaran yang saya ingat menjadi fragmen dan diteruskan ke Hechaton Cheires. Saya mulai muntah. Saya membunuhnya. Seharusnya tidak seperti ini. Aku bisa menghentikannya. Meski begitu, saya tidak kehilangan akal. Saya diwajibkan untuk menceritakan kisah ini. Hanya saya yang ingat cerita ini. Aku tidak akan menyerah. 100 kali, 1000 kali. Saya akan kembali beberapa kali dan pasti akan membunuh kalian semua. Petik 2. Ada Yo Jong-hyuk bertarung melawan Olympus. 150 mata para raksasa melebar serempak. Aku akan membunuh kalian semua tanpa meninggalkan satu hal pun yang tersisa. Petik 2. Putaran Yo Jong-hyuk mengalir keluar. Yo Jong-hyuk bertarung. Di babak ke-211, dia membunuh salah satu dari 12 dewa. Di babak 325, dia membunuh 2 dari mereka. Di babak 438, dia membunuh 4. Jumlah putaran tiba-tiba melebihi 4 digit. Aku sudah bilang, Anda akan mati. Petik 2. Dia menyatakan, dia mengayunkan pedangnya, dia mempraktikkan kata-katanya. Sementara itu, ada skenario Gigantomachia di mana para raksasa dikalahkan. Yo Jong-hyuk memegang kepala 12 dewa dan tertawa. Kamu tidak bisa bertahan selamanya. Petik 2. Mata para raksasa kagum ketika mereka melihat kepala para dewa. Ada Yo Jong-hyuk yang terus berjuang dan berjuang. Dalam regresi 1863, Yo Jong-hyuk membantai rasi bintang. Setiap kali Yo Jong-hyuk terbunuh, tangan para raksasa bergetar. Di mata para raksasa, sesuatu yang lama hilang telah terbangun lagi. Pada akhirnya, satu-satunya cara untuk meyakinkan seseorang adalah cerita. Sensibilitas yang hilang terbangun. Tekad lama mereka dihidupkan kembali. Mereka diberitahu bahwa kehidupan itu mungkin. Itu hanya sebuah cerita. Keterampilan eksklusif, dinding keempat, diaktifkan. Kisah itu segera terputus. Saya kehilangan kekuatan dan pingsan, hanya untuk seseorang yang membantu saya. Mereka adalah Yo Jong-hyuk dan Kim Nam-woon. Raksasa menatapku. Jadi, raksasa itu bertanya padaku. Apa yang terjadi selanjutnya dalam cerita? Apa yang terjadi selanjutnya? Saya sangat menyadari keinginan yang terlihat di mata ini. Apakah kamu ingin tahu? Sambil membenci skenario itu, mereka penasaran dengan skenario selanjutnya. Saya ingin tahu. Cari tahu sendiri. Mendengar kata-kataku, mata para raksasa bergetar lagi. Bibir pecah-pecah yang menyatakan bahwa mereka tidak penasaran dengan cerita selanjutnya berkedut serempak. Jawabannya kembali setelah waktu yang lama. Kurung siku buka. Apakah kamu pikir kamu bisa menang? Saya tahu apa yang mereka tanyakan dan menjawab dengan percaya diri. Aku bisa menang. 300 mata menatapku. Sudah berapa lama? Jumlah mata mulai meningkat. 300 menjadi 400 dan kemudian 500. Dalam kegelapan, gigantes yang tak terhitung muncul di sekitar 3 bersaudara Hechaton Cheires. Giants, dengarkan. Kaki mitos turun. Kami akan bertarung di Gigantomachia. Ada gempa bumi bersama dengan suara. Semua raksasa di Tartarus mulai berkerumun. Satu demi satu, para raksasa mulai menginjak kaki mereka. Kung, 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 kung. Suara kaki tanpa henti bergerak ke irama. Raksasa bangkit bersamaan dan sebuah tontonan besar dibuka. Kung, 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 kung. Sebuah langkah menuju kehancuran. Aku nyaris tak bernafas ketika aku menyaksikan raksasa yang naik seperti gelombang di kegelapan. Itu cukup sulit tetapi berhasil. Pada saat ini, suara Persefone yang sebenarnya terdengar di udara. Lebih baik kau bergegas, Raja Iblis Keselamatan. Olympus telah mengeluarkan raksasa untuk bergabung dengan Gigantomachia. Petik 2. Kenapa mereka sudah mengeluarkan raksasa? Kamu tidak tahu. Gigantomachia sudah dimulai. Maksud kamu apa? Masih ada 1 minggu. Petik 2. Apakah kamu lupa bahwa waktu mengalir berbeda di dunia bawah? Saya membuat kesalahan. Saat aku hendak meminta waktu di luar, aku mendengar suara para raksasa. Berapa banyak yang dibawa ke Gigantomachia? Tahun ini, ada 4. 4. Tidak ada jalan. Seharusnya ada 5 raksasa dalam skenario ini. Petik 2. Raksasa menatapku dan menjawab, 4. Saya dengan cepat membuka smartphone dan memeriksa cara hidup. Ada 5 raksasa di Gigantomachia tahun ini. Tidak ada keraguan. Menurut Ways of Survival, harus ada 5 raksasa dalam perang tahun ini. Namun hanya 4 yang ditarik keluar. Saat ini, saya menggigil. Aku melirik ke belakang dan melihat bahwa Yo Jong-hyuk memiliki ekspresi serius. Kim Dokja. Semua raksasa di Starstream terjebak di Tartarus. Terlepas dari 1. Terlepas dari setengah raksasa yang kami tahu. TL, Rainbow Turtle.